Oke, nanti saya rekam untuk bisa nanti tonton kita semua ya. Udah bisa bang, kedengaran bang? Aman, aman, aman. Halo, video. Aman. Halo, aku udah bilang loh. Halo, video. Eh, keluar lagi dia. Bentar ya. Ini. Dia sudah aku video, Pet. Jika sudah. Oke. Nah, Umar gabung si video ya. Dengar suaranya bang, bang video. Lanjut. Oke, mantap. Nah, kita mulai ya. Tadi kan itu mau bertanya si Bet gimana cara menghadapi ujian skripsi. Abang juga untuk pra pendedaran. Tadi saya sudah bagikan yang menjadi contoh presentasi nanti di IPM supaya nanti Kak Bet itu bisa lihat contoh. Jadi kepada kita mulai dari si Bet dulu ya. Jadi kalau nanti misalnya akan ada dilaksanakan pendedaran atau istilah di kita ini di Sumatera adalah ujian skripsi atau pra pendedaran, apa saja yang mau dipersiapkan dalam ujian itu. Nah, yang pertama yang selalu ditanyakan oleh dosen-dosen penguji ialah soal ini. Nanti sering mahasiswa dalam menjelaskan presentasinya di depan, habis waktunya di pendahuluan. Habis waktunya menceritakan judul. Padahal ada beberapa topik yang harus kita deliver, sampaikan kepada dewan penguji dan dosen pembimbing, supaya mereka mendengar informasi secara ringkas, padat, dan jelas, tegas, sehingga mereka lebih paham apa skripsi kita. Paling diberi nanti waktu 5-7 menit untuk mempresentasi ide kita. Maka yang pertama yang harus dijelaskan ialah latar belakang masalah. Jadi di latar belakang masalah ini jelaskan mengapa kamu mengambil judul itu. Apa alasannya? Itu hanya 1-2 menit. Mengapa misalnya IBET membahas soal tentang akulturasi ini. Akulturasi budaya Batak Toba dan Angkola dalam upacara adat pernikahan. Sampaikanlah bahwa dalam pelaksanaan adat pernikahan Toba dan Angkola sering terjadi akulturasi, di mana kedua adat itu bisa bergabung dalam pelaksanaannya, sehingga kedua adat Angkola dan Toba itu saling mengisi, saling membangun dalam acara pesta pernikahan. Sehingga saya tertarik untuk menelitinya. Akulturasi apa, bentuk-bentuk akulturasi apa yang akan terjadi jika kedua budaya ini bersatu dalam pernikahan. Itu contoh. Lalu yang akan disampaikan di situ juga ialah apa identifikasi masalah. Lalu sampaikanlah bahwa ada perubahan
pada pelaksanaan adat budaya Angkol dan Toba ketika terjadi akulturasi. Pasti ada perbedaan atau mengalami perubahan. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, yang paling penting ialah rumusan masalahmu. Apa yang menjadi rumusan masalah? Pertanyaan penelitian. Itu pertanyaan penelitian. Itu utama. Jadi mengapa terjadi bentuk akulturasi adat Angkola dan Toba pada saat upacara pernikahan? Mengapa? Nah, berarti jawabannya karena terjadi perpaduan antara dua budaya, antara Toba dan Angkola. Jadi ada pertanyaan penelitian utama dan ada pertanyaan penelitian yang turunan. Artinya dua pertanyaan lainnya mendukung pertanyaan yang pertama. Itu biasanya. Jadi ada pertanyaan penelitian, itu namanya rumusan masalah. Nah, kalau kita sudah menemukan rumusan masalah, pertanyaan-pertanyaan, maka itu akan dijawab melalui metodologi penelitian. Nah, memang saya tidak melihat di punya bed kemarin ada metodologi penelitian ya, tapi di bab 3 itu sudah aku jelaskan ini, metodologi penelitian. Apa yang kau gunakan dalam penelitian ini? Yang kau gunakan ialah ini. Metodologi yang saya gunakan ialah metodologi penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Menjelaskan. Sehingga dosen penguji tahu metodologi yang digunakan. Untuk menjawab rumusan masalah saya di atas, maka saya akan menggunakan metodologi penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Lalu kalau kualitatif berarti alat penelitiannya ialah wawancara. Dan untuk mengumpulkan data, saya menggunakan metode wawancara. Jumlah informan saya berapa orang? Menjelaskan nanti berapa jumlah informan ini. Jumlah informan saya ialah ada informan kunci, ini kan ada informan kunci, ada informan pendukung, ada informan dua informan. Jelaskan berapa orang informan kunci, berapa orang informan pendukung. Nah, untuk itu dijelaskan dengan rinci. Tadi sudah alasan mengapa menjudul, lalu ada identifikasi masalah, ada rumusan masalah, ada metodologi penelitian, lalu penelitian kualitatif, deskriptif, lalu alat penelitian ialah wawancara. Wawancara itu saya gunakan dengan dua informan kunci dan informan pendukung. Lalu setelah itu, maka sampaikanlah hasil penelitian. Nah, dengan adanya akulturasi antara budaya Angkola dan budaya Toba, hasil penelitian saya bahwa, nah apa hasilnya? Lihat nanti hasil penelitianmu di tulisan-tulisanmu ini, bahwa akan terjadi ini yang kau sebutkan di sini, 46. Jika terjadi akulturasi budaya Angkola dan Toba, maka akan terjadi yang pertama ini dalam simuhamuhai atau mangupa, dalam mangulosi, motif ulos, simbol pakaian, perbedaan Batak, ritual ini, sampai kemarin sampai berapa ini? 12 ya, 12 perbedaan. Ini jelaskan secara singkat. Nah, hanya supaya penguji tahu bahwa kita telah menemukan hasil penelitian. Nah itu. Lalu kesimpulanmu apa? Kesimpulan itu harus terbuka. Bahwa penelitian saya ini hanya melihat akulturasi dalam pernikahan, upacara pernikahan adat Toba dan Angkola. Bahkan saya lihat ada akulturasi yang terjadi. Tetapi selain ini, peneliti lain boleh melihat akulturasi budaya Toba dan Angkola di bidang kelahiran misalnya. Kan ini upacara yang kau teliti. Nanti ada buka peluang kepada orang melihat lahiran atau misalnya upacara kematian. Nah, pasti ada perbedaan. Jika dibuat penelitian kepada upacara kematian dan ada Angkola Toba, pasti ada akulturasi. Sehingga terbuka kemungkinan ada orang peneliti yang akan meneliti akulturasi tapi di topik lain, seperti kelahiran, baru kematian, atau mungkin pesta apalagi pesta panen dan sebagainya. Nah itu aja yang penting disampaikan nanti. Mungkin dikemaslah supaya dia 5-7 menit. Nah sama seperti yang disampaikan
Itomu ini kan dia sudah mencoba sebuah pra pendengaran dia nanti hari Kamis ini. Kalau Bet kan besok. Nah, kalau Vide dia akan menyampaikan ini hari Kamis. Nah, seperti ini. Vide sudah langsung membuat ini kan judulnya mekanisme dan algoritma sistem peringatan gempa bumi berdasarkan fluktuasi konsep radon stadium telemetri Padang. Nah, dia sudah menyampaikan abstraknya. Di abstrak ini berisi itu tadi, why, mengapa kita meneliti. Yang kedua sudah ada metodologi. Lalu yang ketiga ada hasil. Nah, ini kan dia sudah mulai menggunakan why di Padang. Lalu penelitian ini dilaksanakan dengan algoritma laboratorium. Lalu hasil penelitian ini, abstrak itu. Nah, itu sudah memberi penjelasan kepada dosen penguji dan pembimbing akan kerja karya ilmiah kita yang sedang kita kerjakan. Lalu Vide menyampaikan pendahuluan, itulah tadi why, ya, why, alasan mengapa kita meneliti. Lalu yang kedua dia jelaskan ini metodologi penelitiannya yang disampaikan Vide ini. Ada dia metodologi penelitian. Kalau di UGM itu kan pakai seperti ini di presentasi mereka nanti. Nanti di apa itu kalau bisa presentasi seperti ini lebih bagus. Lalu dia sudah menjelaskan metodologi penelitian. Ini ada studi pustaka, ini identifikasi masalah, studi pustaka, penentuan dan sebagainya. Lalu dia menyampaikan hasil nanti di belakang. Ini hasil pembahasan. Artinya sudah hasil penelitian. Dia akan menyampaikan setelah 17 hari dilaksanakan penelitian, maka akan ada prediksi 4 hari ke depan gempa. Nah, dia dengan hasilnya 78-80% gitu ya. Itu dia sampaikan hasilnya, sehingga nanti para penguji sudah jelas mengetahui informasi yang kita sampaikan, hasil penelitian kita, manfaat penelitian kita, dan metodologi yang kita gunakan. Maka penguji akan senang, paling nanti dia akan mendalami temuan-temuan kita. Artinya intinya kita harus mampu mendelivery, menyampaikan pesan kepada dosen pembimbing dan dosen penguji tentang hasil kerja kita dalam karya ilmiah kita. Itu yang penting. Lalu tips berikutnya ialah anggaplah bahwa kita sedang berbicara dengan sahabat kita, menceritakan hasil penelitian kita. Jangan anggap dosen itu orang yang menakutkan atau orang yang menjudge, ingin mencari kesalahan kita. Jangan. Ya bicara aja secara santai. Mengapa santai? Karena kita menguasai tulisan kita. Karena kita yang mengerjakan. Kita yang paham. Andaikan pikiran kita asumsikan mereka semua yang di depan kita nggak tahu. Kita tulis itu. Sehingga kita leluasa menjelaskan apa yang kita tahu. Nah itu. Tenang, jangan panik. Kalaupun ada pertanyaan-pertanyaan mereka, selalu menjawab terima kasih kepada dosen penguji saya. Saya akan mencoba menjawab dari hasil temuan penelitian saya. Wah, itu selalu sopan. Selalu terima kasih kepada pertanyaan Bapak dosen ini. Saya akan mencoba memberikan penjelasan yang mendalam tentang pertanyaan ini. Nah, itu. Sehingga mereka senang dengan kesopan santunan kita menyampaikan ide, pemikiran kita, gagasan kita dalam tulisan kita itu. Sehingga tidak terkesan nanti kita makin begitu nanti kita makin kesempatan mereka itu mencecah kita. Lihat kalau masih dia, itu ya, biasanya gitu kan. Tapi kalau sudah santai kita menjawab dengan sopan. Terima kasih kepada moderator yang memberi kesempatan bertanya kepada dosen penguji, dan izinkan saya memberikan jawaban atas dosen penguji yang bertanya tentang topik ini. Di halaman sekian saya sudah coba urai bagaimana pemikiran saya tentang algoritma atau tentang akulturasi budaya Angkola dan Toba ini. Nah, dalam temuan saya, nah itu selalu katakan kata kunci dalam temuan saya atau dalam hasil penelitian saya. Nah, itu kata-kata kunci. Kata-kata kunci dalam mempertanggungjawabkan karya ilmiah. Jangan nanti itu Pak, itu Pak, memang aku kurang tahu itu Pak. Jadi kalau kurang tahu
kita dilihat gagap, nah itu ada indikasi dari kita tidak siap atau tidak mampu menjelaskan pemikiran. Jadi ini harus bertarung dalam gagasan. Kita harus berasumsi bahwa mereka semua yang di depan kita itu tidak tahu cerita kita. Lalu kita menceritakan cerita kita yang tahu. Itu caranya menghilangkan grow, gitu kan, menghilangkan ketakutan. Anggap saja kita sedang bicara seperti ini, tidak ada masalah dengan diri kita, tidak ada masalah dengan mereka. Sahabat kita, anggap bapak kita, cerita dengan bapak kan, Pak gimana ya, begini. Dengan gampang kita menjelaskan. Nah kira-kira begitu dulu pendahuluan untuk Beth dan Vidi. Ada pertanyaan kira-kira atau Vidi mau menambahkan supaya bisa. Tadi Vidi sudah lihat pendedaran tadi di UGM, gimana tadi teknik bertanya dosen-dosennya? Apakah hampir sama? Sama-sama. Sama. Mantap. Ya. Jadi memang apa yang saya sampaikan tadi kira-kira begitulah sebenarnya ujian skripsi atau ujian pendedaran ya. Paling bertanya tadi, mengapa kamu menulis itu? Jelaskan dulu. Kedua, apa metodologimu? Jelaskanlah metodologimu jelas. Lalu bagaimana cara mengumpulkan data? Kalau tadi Ibet metodologinya ialah kualitatif, deskriptif, alat pengumpulan datanya ialah wawancara. Lalu saya mewawancarai beberapa orang, ada informan kunci, ada informan pendukung, berapa orang itu informan kunci, berapa orang pun informan pendukung, lalu bagaimana mengolah datanya. Lalu setelah itu hasil penelitian saya, bagaimana bentuk akulturasi antara budaya Angkor itu dalam hal perkawinan adalah bla 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 bla. Kita usah jelaskan detail, hasil-hasilnya saja dulu, karena nanti akan ditanya itu. Coba jelaskan di bagian ini, coba jelaskan bagian ini. Berarti bukanlah. Terima kasih Pak Penguji, di halaman sekian saya sudah urai 24.6.1. Nah, itu. Kalau kita berani menyatakan seperti itu, berarti kita menguasai materi kita. Nah, makanya nanti kita harus mulai hafal. Jika bertanya landasan teori, berarti bab 2. Jika bertanya metodologi penelitian, berarti bab 3. Jika bertanya hasil, berarti bab 4. Lalu jika bicara soal kesimpulan, kan berarti bab 5. Nah, ada juga pertanyaan-pertanyaan liar dari dosen begini. Buku apa yang kau gunakan, yang kau baca dalam menulis skripsi? Nah, itu buku utamanya. Nah, harus ada. Nanti Ibet misalnya buku apa? Buku karangan siapa? Itu dicari lah. Buku siapa? Apa judulnya? Apa isi buku itu? Nah, itu pertanyaan liar misalnya. Itu kita juga harus siap. Buku apa yang kau pakai Bet untuk menjelaskan bentuk-bentuk akulturasi budaya koloni? Nah, nanti sebutkan beberapa buku yang ada di landasan teori tadi. Landasan teori bab 2 itu. Buku-buku yang digunakan. Nah, kira-kira begitu sih yang menurut saya kebiasaan para dosen untuk menguji skripsi atau ya pra pendedarannya. Tidak lari dari situ. Paling yang nakal-nakal nanti ya bisa keluarga, ditanya berapa kalian bersaudara, gimana bapakmu, apa kerja bapak, itu biasanya karena dia sudah puas itu. Udah puas itu penjelasanmu, udah puas dia. Udah senang dia. Jadi pertanyaan lain itu ya bisa dikasih waktu, wasting time. Itu biasanya. Kalau udah puas ya, tapi kalau tidak puas kadang-kadang kan banyak juga yang aneh kan. Sampai titik koma pun ditanya, penulisan kaki pun ditanya dan sebagainya kan. Jadi ya tanya lah dia apa lah, dipersiapkan lah. Kalau bisa hitung nanti jumlah buku yang kau gunakan. Berapa rupanya buku yang kau gunakan di sini? Itu pertanyaan iseng kan. Nanti hitung aja lah buku-buku yang kau gunakan. Buku yang saya gunakan Pak untuk sampai selesai skripsi ini ada 50 buku. Berapa jumlah bahasa Inggris? Nah, hitung juga. Bahasa Inggris ada 4 atau 5 itu aja. Artinya kita siap. Kita siap pertanyaan-pertanyaan nyeleneh gitu. Jumlah buku bahasa Inggris berapa? Gitu.
buku bahasa Toba berapa, buku bahasa sekolah berapa, nanti kan itu pertanyaan-pertanyaannya untuk kalau untuk video tinggalnya bisa buku-buku algoritma dan sebagainya, penelitian dan sebagainya. Itu nilainya gitu ya. Tapi ya kita harus tetap siap untuk pertanyaan-pertanyaan nilai gitu. Tapi intinya kalau sudah mereka puas gitu ya, kalau mereka sudah puas, pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya hanyalah resting time, menghabiskan waktu. Kalau dia sudah tahu ya, penjelasan kita tadi sudah jelas, alasan kita menulis skripsi, identifikasi masalahnya, rumusan masalahnya, metodologi kita apa, hasilnya apa, kesimpulan kita apa, sudah selesai. Kita sampaikan dalam waktu 5-7 menit. Pasti nanti pertanyaan mereka hanyalah pendalaman materi. Kalau sudah bicara pendalaman materi, ingatlah bab 1 itu pendahuluan, bab 2 itu landasan teori, bab 3 metodologi, bab 4 pembahasan, bab 5 kesimpulan. Dan tadi nilainya soal perpustakaan, berapa jumlah buku yang kita gunakan, atau buku apa yang kita gunakan, buku utama yang kita gunakan untuk menulis skripsi. Itu saja, baru nanti paling ya pribadi, berapa bersaudara, nanti udah mau kemana, itu ya, pertanyaan apa? Oke, gitulah dulu baru sama Bang Fidi. Ada pertanyaan kira-kira? Ada udah kan mungkin selama ujian kan nggak semua pertanyaan kemungkinan bisa dijawab. Jadi kayak minta tips and trick bagaimana cara mengalihkan atau kayak bahasa halus kayak misalnya ternyata kita nggak bisa jawab pertanyaannya. Begini, setiap pertanyaan katakan terima kasih atas pertanyaan Bapak, Ibu dosen penguji. Saya akan berusaha menjelaskan apa yang saya tahu. Pertanyaan Ibu itu memang tidak saya tulis atau belum saya dalami. Karena itu akan menjadi peluang bagi peneliti-peneliti selanjutnya. Saya fokus pada akulturasi budaya Angkola dan Toba berkaitan dengan pernikahan. Saya yakin pertanyaan Ibu itu akan diteliti oleh teman-teman yang lain. Gitu. Padahal kita nggak tahu. Itu. Jangan kalah kamus. Terus jawab dengan bahasa yang ya itu seperti tadi. Karang-karang aja. Itu kan tips untuk tetap kita eksis gitu. Tetap tenang. Yang diuji kan soal ketenangan. Kita tetap fight. Terima kasih pertanyaan Bapak yang sangat bernas. Itu saya tertantang untuk menjawab ini kan gitu. Tapi sebenarnya saya tidak fokus ke sana. Saya fokus di akulturasi ini atau di algoritma gempa ini. Saya tidak. Tapi nanti kalau ada kesempatan S2 akhirnya gitu kan, saya akan jawab itu itu. Oh mau kau S2 mau gitu. Ada asal ada siswamu kan. Kira-kira gitu. Artinya tenang, usahakan jangan kita kelihatan kagok atau tidak bisa menjawab pertanyaan. Gitu tipsnya. Tetapi tenang aja. Mengalir dia. Gitu. Ada lagi? Dari Bang Fili ada? Oke. Bet kan sudah pernah lihat temannya apa penjelasan kan? Ada ujian skripsi kan? Terbuka di sana untuk umum untuk melihat orang teman kita ujian. Kalau seminar proposal terbuka, tapi kalau sidang enggak udah. Kalau sidang cuman pembimbing sama pengujinya. Oh, enggak ada masuk teman-teman ya. Kalau di UGM Bang, bagaimana? Ikut teman-teman juga. Tertutup. Kalau ujian peredaran. Tertutup. Bang Fili? Tertutup. Kalau tertutup juga? Tertutup. Oh, baik para pendedaran dan pendedaran. Pra terbuka. Iya ya. Oke lah, artinya walaupun hanya kita di sana sama penguji, tetap aja tenang, tidak apa-apa. Intinya tenang gitu lah, tenang menjawab, ucapkan terima kasih setiap pertanyaan yang disampaikan oleh dosen. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Bu. Saya akan berusaha menjawab semampu saya dari hasil penelitian saya. Ya. Menurut penemuan saya, menurut hasil penelitian saya.
Itu kata-kata kunci yang akan menekankan, memberi penegasan bahwa kita melakukan penelitian, melakukan pekerjaan itu dengan sungguh-sungguh. Jam berapa besok, Bet? Jam 9 udah. Jam 9. Berapa? Siapa pengujinya? Penguji ada Pak Bambang. Tapi dosen pembimbing 1-2 ikut kan? Ikut dah. Berarti pengujinya 2. 2 pembimbing 2, penguji 2. Oh, berarti 4 orang ya? Iya. Ada no tulisnya itu atau hanya sendiri Bet di sana? Apa dah? Ada no tulisnya atau hanya Bet di sana yang diuji? Tidak ada pendamping? Nggak ada pendamping. Nggak ada ya? Nggak ada. Kalau kami di sini ada pendamping untuk menulis pertanyaan-pertanyaan dosen supaya nanti dia perbaiki berdasarkan pertanyaan-pertanyaan dosen itu. Kami nggak ada, udah. Cuman berlima di dalam ruangan. Jadi kalau nanti Bet misalnya disuruh perbaikan, bagaimana dia tahu dan dia ingat yang dia tanya itu? Biasanya itu nanti ada kertas saran kan, udah nanti kertas saran-saran atau pertanyaan-pertanyaan penguji itu ditulis nanti diserahin ke prodi, terus kami minta ke prodi gitu. Oh, berarti dosen itu sudah buat saran dan pertanyaan di sebuah kertas ya? Iya, semua yang ditanya atau saran dan masukannya nanti ditulis di kertas nanti ke prodi, terus kami minta ke prodi lagi buat revisian. Kalau di UGM Bang ada juga pendamping untuk mencatat atau merekam apa itu pendedaran itu? Enggak ada. Nggak ada. Tapi kalau apa nanti ada kan ada perbaikan-perbaikan dibuat itu. Tulis sendiri. Berapa lama itu perbaikannya? Apa ya? 2 minggu. Seminggu paling. Ya, rata-rata 2 minggu perbaikannya. Di apa? Di AKN berapa lama perbaikannya? Hah? 2 minggu udah. 2 minggu ya. Jarah. Mantap lah itu. Nanti di AKN kapan wisudanya? Ada Wisuda. bulan 11. Oh, bulan 11. Oh iya. Mantap lah itu. Bang Fide udah keluar tanggalnya, Bang. Kapan? Wisuda itu pasti 20 Bang game. Fide. Wisuda Belum itu pasti dikeluarkan 20. tanggalnya. Pasti 20 game. Wisuda pasti 20. Halo? 20-an. Ini Ya, halo. enggak kedengeran kah suaraku? Kedengaran. Tanggal berapa? 20 game itu pasti 20. 20 ya. Supaya Amang bisa susun apa ini? Susun time schedule. Sabarlah, sidang dulu. Sidang dulu. Yalah. Belum sidang. Oke. Artinya gitulah dulu ya, Bet ya. Penjelasannya sama Bang Fide. Selamat mempersiapkanlah. Tetap tenang, berdoa tentunya supaya Tuhan memberi hikmat. Lalu jaga kesehatan. Setelah cepat ini untuk Bet ya, supaya besok pagi fresh. Bang Fide bagaimana? Udah mulai sembuh amandelnya? Udah tinggal flu batuk. Makan banyak lah apa namanya? Air hangat ya. Yo, siap. Oke lah, sampai di sini dulu ya. Ya. Bet, ada lagi pertanyaan, Bet? Sebelum kita tutup. Semoga lancar untuk sidangnya besok. Udah cukup? Cukup udah. Melihat godang. Oke, selamat bro, anakku ya. Sukses Selamat, kalian berdua. selamat itu, selamat. Ya. Sukses. Ya, Amin. sukses ya. Sukses kalian berdua. Bikin dulu jempol biar dia di foto dulu. Gini. Oke. 1, 2, 3 sekali lagi. 1, 2. Oke ya, ada ya. Ya. Oke, Love udah. you all.
Lanjut ya, lanjut.